Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 2 Emitarkatus Syarifah hari ini? Ketemu lagi dengan Bu Ais dalam pembelajaran tematik. Anak-anak, semoga hari ini kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keberkahan ya, sehingga kita hari ini bisa mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat dan walafiat. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6. Sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita buka dulu dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Kali ini kita sudah sampai subtematika tumbuhan di sekitarku. Setelah belajar hari ini nanti, anak-anak diharapkan bisa membuat kalimat dengan ejaan dan tanda baca titik. Anak-anakku, tumbuhan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Tumbuhan memiliki banyak manfaat sebagai sumber pangan, pakaian, dan bahan pembuatan rumah. Tumbuhan juga menghasilkan udara bersih untuk pernapasan, agar tumbuhan dapat mencegah bencana banjir. Misalnya banjir atau tanah longsor. Jika terdapat lahan yang kosong atau gundul, mari kita lakukan penghijauan lahan tersebut. Lakukan secara gotong royong dan kerjasama yang baik ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kali ini. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu anak-anak sudah belajar tentang huruf kapital ya. Penggunaan huruf kapital itu ada 5. Yang pertama, digunakan di awal kalimat. Yang kedua, digunakan untuk nama orang. Yang ketiga, digunakan pada nama hari. Yang digunakan pada nama bulan. Yang kelima, digunakan pada nama tempat. Nah, itu adalah pembelajaran pada minggu yang lalu. Baik, sekarang kita simak pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini kita akan belajar ejaan dan tanda baca. Anak-anak, penggunaan ejaan dan tanda baca sangat penting ya, agar kalimat-kalimat yang kita baca atau kita buat itu bisa dimengerti orang lain ya. Dan kemudian ejaan adalah aturan cara menuliskan kalimat. Nah, ejaan dalam kalimat itu biasanya menggunakan ejaan EYD atau kepanjangan adalah ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, kita hari ini juga akan belajar macam-macam tanda baca. Tanda baca yang kali ini kita pelajari yaitu tanda baca titik. Jadi, tanda baca itu bisa tanda baca koma, tanda baca titik, tanda seru, ya, tanda petik 2. Tapi hari ini kita khusus belajar tentang tanda baca titik. Ayo kita simak selanjutnya, yaitu penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik yang pertama anak-anak digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kalimat berita itu bagaimana ya? Ayo kita simak contohnya. Tasya menanam bunga anggrek. Nah, ini dinamakan kalimat berita, kalimat informasi. Tasya menanam bunga anggrek. Yang terakhir itu harus diberi tanda titik kalau kalimat berita ya. Nah, seperti ini anak-anak ya. Yang terakhir diberi tanda titik. Contoh kalimat berita lagi. Zahira sedang menyirami tanaman. Di akhir kalimat harus kita berikan tanda titik.
itu adalah penggunaan tanda baca titik yang pertama. Kemudian penggunaan tanda baca titik yang kedua digunakan untuk petunjuk waktu. Petunjuk waktu itu anak-anak bisa jam, bisa menit, bisa detik. Baik, ayo kita simak contohnya ya. Panji menyiram tanaman pukul 15.40. Dilihat yang terakhir anak-anak, 15.40. 15 itu adalah jam, 40 itu adalah menit. Artinya pukul 3:40. Anak-anak, coba diperhatikan di sini ada titik, ada dua ya. Titik yang pertama ini untuk memisahkan jam, untuk petunjuk jam. Titik yang terakhir itu adalah untuk mengakhiri kalimat berita. Jadi Panji menyiram tanaman pukul 15.40. Artinya 15.40. Titik artinya lebih 40. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Sabrina berangkat sekolah pukul 6.20.15. Coba perhatikan titik yang ini adalah untuk menunjukkan menit, memisahkan menit. Titik yang kedua itu untuk memisahkan detik. Titik yang terakhir ini adalah untuk mengakhiri kalimat beritanya. Jadi anak-anak 6.20 berarti 6:20 ya. Kemudian titik 15 berarti pukul 6:20 lebih 20 menit lebih 15 detik. Jadi diulangi lagi sama Bu Ais, artinya 6 jam, pukul 6:20 menit 15 detik. Itu ya. Kemudian kita simak selanjutnya, kita belajar tentang menyunting teks dengan ejaan yang benar. Dengan ejaan yang benar itu kita perhatikan huruf kapitalnya, kita perhatikan tanda titiknya ya. Kalau ada yang salah nanti kita betulkan dengan ejaan yang baik dan benar. Panji memiliki banyak tanaman di sekitar rumahnya. Ada rumput, pohon mangga, dan pohon kelapa. Ada juga bunga mawar, matahari, dan anggrek. Setiap hari pukul 15.30 Panji menyiram tanamannya. Panji dan Alif menjual hasil panen kebunnya ke pasar Surabaya. Baik, sekarang kita lihat kalimat yang pertama. Panji memiliki banyak tanaman di sekitar rumahnya. Ayo kita perhatikan, kita perbaiki ejaan yang belum sempurna ya anak-anak. Nah, yang pertama adalah Panji, P-nya huruf kecil, seharusnya di awal kalimat hurufnya besar anak-anak ya. Dan juga Panji itu adalah nama orang sehingga P-nya juga harus besar. Kemudian rumahnya, setelah rumahnya harusnya ada apa anak-anak? Ya, ini adalah kalimat berita, seharusnya diakhiri dengan tanda titik. Ayo kita betulkan ya ejaannya. Nah, sudah ditampilkan Bu Ais yang bawah. Panji memiliki banyak tanaman di sekitar rumahnya. Kalau sudah bentuk seperti ini, maka ejaannya sudah benar anak-anak ya. Selanjutnya kita lihat kalimat kedua. Ada rumput, pohon mangga, dan pohon kelapa. Apa ya ejaan yang belum sempurna? Iya, yaitu huruf di awal kalimat. Ada. Hanya harusnya huruf kapital. Kita lihat lagi tanda titiknya ya. Ada enggak apa ya? Oh iya benar, tanda beritanya
karena ini kalimat berita harusnya diberikan tanda titik. Nah, baik, sekarang kita perbaiki ya ejaannya. Ada rumput pohon mangga dan pohon kelapa. Nah, kalau seperti ini A-nya sudah betul, tanda titiknya juga sudah betul. Selanjutnya kalimat ketiga, ada juga bunga mawar, matahari dan anggrek. Kita amati ya, huruf yang awal belum kapital. Bunga seharusnya bukan huruf kapital. Mawar, M-nya seharusnya bukan huruf kapital. Kita lihat kalimat beritanya, belum diakhiri dengan tanda titik ya. Baik, sekarang kita sempurnakan ejaannya. Ada juga bunga mawar, matahari, dan anggrek. Nah, jadi pembetulannya adalah yang depan kapital, B dan M bukan huruf kapital. Kemudian juga harus diakhiri dengan tanda baca titik. Kita lihat kalimat keempat. Setiap hari pukul 15.30 Panji menyirami tanamannya. Apa ya yang kurang sempurna? Ya benar, di awal kalimat harusnya huruf kapital. Kemudian 15.30 harusnya diberikan tanda titik sebagai penunjuk jam ya. Kemudian Panji harusnya huruf kapital karena nama orang. Kemudian ini kalimat berita harusnya diakhiri dengan tanda titik ya. Nah, ayo kita simak pembenarnya ya. Setiap hari pukul 15.30 Panji menyirami tanamannya. Nah, ejaannya sudah benar kalau seperti ini. Kita simak kalimat kelima. Panji dan Alif menjual hasil panen kebunnya ke pasar Surabaya. Ya, kita lihat mulai dari awal ya. Apa yang kurang sempurna? P, huruf awal kalimat dan nama orang harusnya tanda kapital. Alif, nama orang harusnya A-nya kapital. Surabaya adalah nama tempat, harusnya huruf kapital. Ini juga kalimat berita, harusnya diberikan tanda baca titik anak-anak ya. Nah, ayo kita simak pembenarnya. Panji dan Alif menjual hasil panen kebunnya ke pasar Surabaya. Kita lihat P-nya sudah besar, A-nya sudah kapital, Surabayanya juga sudah kapital, dan juga sudah diakhiri tanda baca titik. Nah, itu tadi kita sudah belajar menyunting teks dengan ejaan yang benar. Anak-anak semuanya, demikian tadi pembelajaran hari ini tentang ejaan dan tanda baca titik. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak ya. Jadi anak-anak, ejaan itu adalah aturan penulisan kalimat yang bagus ya. Kemudian tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita dan juga sebagai petunjuk waktu. Untuk menguji kemampuannya anak-anak, ayo dikerjakan tugasnya ya. Nomor 1 ejaan adalah, nah tadi apa ya ejaan? Yang nomor 2 kegunaan tanda baca titik adalah, tadi ada 2 anak-anak ya. Nomor 3, perbaikilah kalimat berikut dengan huruf kapital dan tanda titik. Tadi sudah diajari Bu Ais cara menyunting teks. Anak-anak dipraktekkan ya. Yang keempat, ceritakan beberapa tanaman yang ada di sekitar kalian. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya. Anak-anak, ada tanaman apa saja ya di sekitar rumah anak-anak diceritakan ya dengan beberapa kalimat. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga bisa bermanfaat. Anak-anak tetap semangat,
Tetap rajin belajar. Tanpa bantuan mama, anak-anak bisa mengerjakan sendiri. Jika kurang jelas, anak-anak bisa memutar berkali-kali video pembelajaran hari ini ya. Nah, diakhiri Bu Ais pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri Bu Ais, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.